Oh, hi, back to me again. I'm Alia. Di sini aku perwakilan dari teman-temanku dari grup ini, dari grup speaking actually. Nah, di sini aku bakal jelasin explain to you, but I have to using bilingual Indonesian and English. Jadi aku pakai bahasa Indonesia and bahasa Inggris actually. Nah, pertama aku mau mungkin before you hear you read first our PPT about technique conversation. I mean teaching conversation. Nah, di Burns Book ini kita itu berdasarkan di Burns Book dan kayak kita mengambil informasi juga dari other source. Jadi kayak sumber lainnya. Jadi kalau di Burns Book ini dia itu ada dua tipe nih, ada dua cara buat teaching conversation ini. Aku nggak tahu kenapa dia juga nyantumin dia tuh teaching conversation sama teaching ini pronunciation. Jadi dia tuh teaching conversation ini lucu nih. Dia tuh pakai metode Gambits. Kalau yang nggak tahu metode Gambits itu kayak gimana, jadi metode Gambits ini itu ketika kalian calon guru itu tuh kasih kertas, you give paper to your student. Nah, di paper itu ada question tuh, kayak bukan question ya, like some words like what's that, like phrase gitu. Jadi di kelas atau di ruangan itu, jadi kamu sama murid nih, you give the paper dan kamu nyalain video tuh. Nah, video itu ada dua percakapan dua orang. Nah, dua orang ini melakukan percakapan dong, kayak conversation gitu. Nah, si muridmu ini bakal nyentangin kayak words mana yang yang diucapin sama si native ini sama yang orang yang di video itu. Contoh mungkin di video itu dia bilang kayak let's go gitu. Nah, dia bakal nyari let's go itu yang mana ya, ada nggak di situ ada kata let's go itu. Nah, kalau ada dia baru centang tuh. Nah, itu tuh kayak dia tuh kayak ngulangin itu mungkin 3 kali ya. Buat apa sih kok bisa diulangin 3 kali? Satu, biar make sure sama answernya si student itu. Nah, terus kedua, which is kalau the someone repeat 3 times or 4 times again, itu tuh bikin kita inget dong, kayak bikin kita remember again, kayak the video remind us kayak gini loh cara how we can say that, or how we can have the intonation di setiap kata itu. Nah, itu tujuannya. Nah, I like the method because why? Di sini tuh kayak we maybe sometimes we are student, right? Kita masih student kan. Nah, di sini tuh kayak dia tuh bikin shock terapi di muridnya. Jadi itu gini caranya. Si guru ini kayak nyuruh siswanya buat maju dan baca kayak gimana video itu ngomong, dan kayak dia baca aja tapi kayak diharapin si siswa ini mampu kayak mengikuti suaranya di video itu gitu. Dan lucu aja sih ya gini ya, seandainya dipanggil tuh sama guru, bayangin terus kita ngelamun atau lagi bored ya. Nah, di situ kan kayak kita langsung shock, kayak apaan gitu. Jadi itu kayak fokusnya tuh kayak lebih 2 kali lipat, dan kamu lebih kayak remembernya tuh lebih strong banget. Nah, itu makanya di situ lebih greget sih kalau menurutku ya. Nah, di sini juga ada lagi di situ, itu kan metode Gambit tuh. Nah, di teaching conversation ini juga kayak ngasih di pronunciation, kayaknya nih free-nya nih, that's free for you. Jadi di Burns Book itu juga kayak ngasih that's pronunciation tuh kayak gini caranya. Jadi itu hampir sama sih nih tekniknya, video dan kertas. Tapi nih bedanya tuh di sini. Kalau di kertas itu yang pertama cuma nyantangin kalimat apa aja yang di video, tapi di pronunciation ini dia bukan nyantangin lagi, dia lebih kayak mendengarkan intonasinya. Kayak gimana ya? Mungkin kamu lihat di maaf mungkin kayak gini di sini. Nah, di sini itu kalian kayak dengerin kayak gimana caranya kasih intonasi di setiap kalimat itu. Kayak bisa setiap kalimat bisa satu words-nya. Contoh kayak di situ mungkin ada ready ada tanda questionnya tuh kan, ada tanda tanyanya. Nah, itu kan di run sound. I don't know. If someone talk to me or say to me, I focus with intonation. So in different meaning if you give us intonation to someone when you talking. Jadi kayak different meaning itu cuma gara-gara intonation. Contoh, ready. Nah, itu ready
itu kan lebih kayak ask to someone kan, kamu tuh ready atau enggak sih gitu kan, kayak ready dia itu kayak ada tanda panah di atas. Masih inget nggak waktu first semester kita kan dapat itu tuh. Nah itu juga bermanfaat tuh buat kita ngomong bahasa Inggris, ada intonasinya. Kadang aku juga kalau ngomong kayak flat banget sih, kayak datar banget. Nah itu aku juga masih belajar. Nah habis gitu tuh kayak aku review buku dari jatuh ya. Tapi ini that's okay. Ini new information. Ini juga apa ya, aku juga diskusi sama kelompok-kelompokku ini, bukan aku aja yang nge-read tapi semua ikut read. Nanti aku tunjukin tuh gimana kita teamwork ya kita buat ini. Nah habis gitu jadi gimana ya, aku sampai mana ya, aku lupa. Nah intonasinya tuh beda tuh, when ready sama ready kayak gitu, kayak antara question sama answer kayak gitu. Sorry guys, HP ku lagi error, tapi that's okay, kita sambung lagi. Nah aku suka sih, I interest with this method, tapi I have the own method. Ini mungkin ini bisa diajarkan sih kalau menurutku. Ini cocok banget, ini juga seru sih kalau di imajinasiku ini seru banget. Tapi aku punya metode lain buat conversation. Aku juga lihat-lihat di sumber lainnya itu sama juga sih, kayak gimana kamu kayak apa ya, kayak memberikan words atau phrase baru sama siswamu ini, dan kayak kalian tuh harus ini loh, kayak jadi habits buat dia untuk terbiasa mendengarkan itu. Kayak gini, seandainya mungkin kita nggak tahu go on itu apa gitu, go on gitu. Nah di situ kita juga kayak ngomong ke siswanya kayak lanjutkan gitu. Ibaratnya kita juga pakai bahasa Indonesia juga bahasa Inggris tuh, jadi dia tahu maknanya itu apa, dan dia tahu kayak listen, oh gitu ya cara bilangnya go on, dan go on itu buat apa aja. Dia itu lebih ngerti sih kalau di akunya sih. Jadi aku ngasih dia vocab dan apa ya, jadi kayak ngasih words yang baru dan langsung dipraktekin sih. Kalau menurutku langsung dipraktekin. Kalau aku buat teaching conversation kalau punya aku sendiri, nah itu kalian bisa praktekin itu. Nah terus ada lagi, aku mau bentar. Nah di sini aku juga abis teaching conversation ini, di sini juga aku juga bahas tentang principles for designing speaking techniques. Nah ini sih out of the box buat aku juga, pas aku baca dan sharing sama teman-teman di grup, ternyata ini aku secara nggak langsung juga mempraktekkan ini. Ibaratnya di sini di Bronze Book ini dia lebih ke I don't know, itu kayak nge-showin kalau kita itu pengendali semua, guru. Yeah, we are teacher, dan kita tuh punya have biggest power. Nah, di sini dia tuh lebih ke gini. Ngerasa nggak sih, pernah nggak kalian punya maybe apa ya, punya kayak sumber yang bingung banget, kayak aduh apaan sih ini, kayak aduh aku bingung banget maksudnya ini apa gitu. Nah di situ kan kayak katanya berbelit-belit tuh. Nah waktu kamu jadi teacher tuh, kamu harus menyederhanakan bahasamu biar mereka bisa nangkap apa maksudmu. Nah itu sih aku juga apa ya, ibaratnya agak kesusahan buat itu, tapi aku mau belajar buat untuk menyederhanakan kalimatku ini. Nah terus ada lagi tuh kalau menurutku juga di sini aku juga melakukan gini. Jadi aku contohin dari aku, tapi ini menurut Bronze Book ini. Jadi apapun yang aku suruh ke mereka, aku selalu ngasih kayak I have the purpose for you, kayak gini. Jadi sebelum mereka lakukan, dia tahu tujuannya apa. Jadi kayak orang itu kayak kadang ya ini nggak tahu ya, ini aku ngerasa pergeseran remaja atau pergeseran anak-anak itu kayak beda banget sama zaman kita. Jadi kita harus nyesuaiin sama mereka guys. Jadi aku kasih purpose dulu ke anak-anak, ini teknik ini tujuannya kayak gini. Dan itu selalu setiap murid baru aku tanyain, ini kamu minatnya di mana, kayak terus skillmu ini di mana. Aku tes lah, kalau skill pasti aku tes dulu, kalau minatmu di mana. Nah di situ kita tanya dulu dia minat bakatnya di mana dulu, baru kita tahu kayak tembakan jitu buat si student ini. Nah itu di Bronze Book itu juga dibahas kalau di apa ya, yang topikku kali ini tuh juga ternyata aku ngelakuin itu ibaratnya. Dan ada lagi nih, itu tujuan ya. Jadi semua itu yang kendaliin guru. Kalau secara nggak langsung di Bronze Book ini tuh semua yang dikendaliin guru. Jadi apapun itu guru yang bertanggung jawab, kayak have the biggest opportunity. Nah itu sih jadi yang this method. Oh oke. Ini aku mau gantian Badria nih. Kalian harus dengerin Badria, oke? Astaga, aku amnesia guys. Sorry guys, ternyata aku ini wayahku ternyata. Sorry. Nah, oke, ini langsung aja explain yang kita diskusiin ini juga. Oke, bentar guys. OMG, I'm so sorry so much. Wait. Oke. Kita langsung tentang types of classroom speaking performance. Jadi types of classroom speaking performance. Nah, di sini nanti kalian dengerin aku juga dengerin Badria nih. Nah, di sini aku juga ini dibagi jadi 6. Jadi salah satu dan salah 2, salah 3-nya itu satu, dia itu ada namanya so aja. Jadi transactional dialog ini ketika ada salah satu yang lebih butuh. Contoh ya, when I was hungry and I need food to eat. Jadi aku lapar dan aku butuh makanan untuk dimakan tuh. Nah,
which is ada kayak ada tukang bakso atau tukang sate yang lewat tuh. Nah di situ aku lebih membutuhkan dia ketika aku lapar, dan kita bertukar kayak ada kayak ada komunikasi di antara kita. Nah itu namanya transactional dialog, jadi kayak bertukar informasi. Kalau di Brown's Book ya, I don't know ya, kayak bertukar informasinya kayak gimana, kayak menurutku kayak bertukar informasinya maybe bisa jadi kayak harganya berapa, terus kayak aku nggak mau pakai sambal atau kayak gimana, itu kan that's information, right? Nah di sini juga di Brown's Book itu ada namanya interpersonal dialog. Jadi interpersonal ini lebih ke ini, menurutku lebih ke intim ya, ketika kalian sama temen, sama orang atau kayak gimana. Tapi di sini tuh lebih ke intim, kayak gimana ya, kayak kamu udah kenal sama dia, dan kayak beda kan ketika kalian ketemu sama orang yang pertama kali dengan orang yang udah di sekitar kita. Nah itu kan udah kayak bahasa dan gaya komunikasinya tuh udah beda tuh. Nah di situ kalau menurutku interpersonal dialog ini lebih ke ini, keintiman gitu, keintiman seseorang, kayak hubungan seseorang gitu sama orang yang tersebut itu. Nah, tapi di sini juga hati-hati kalau kita ngomong itu harus tahu tempat tuh. Jadi di mana waktu kita kayak di tempat nongkrong atau lagi diskusi atau lagi gibain orang, astagfirullah, gibain teman itu kan beda tuh. Kayak ininya intonasi dan kayak gaya bahasanya. Nah, itu juga ibaratnya kayak lihat tempat dulu sebelum kalian ngomong. Nah, itu quotes dari aku. Terus ada lagi monolog. Jadi monolog ini lebih ke hired ya. Kalau di Brown's Book itu jelasinnya tuh lebih ke hired, buat yang hired nih. Nah biasanya kan kita ngeliat presentasi tuh. Jadi kita itu kayak mungkin durasinya 15-20 menit. Nah itu kan kita udah dipercaya untuk menyampaikan sesuatu di depan orang atau di depan siapapun dengan durasi 15-20 menit tuh. Nah kita ibaratnya udah dianggap udah hire tuh. Nah di situ juga ini buat yang hire aja sih kalau menurutku, soalnya ini durasinya main banget sih, 15-20 menit, dan itu emang dikhususkan yang udah punya high level gitu. Oke? Okay, I will say thank you for my friend Alia Farha. So now I will explain about that materials also. Now, imitation. Imitation is the students study about intonation and specific vocal sound. So the student just say what the teacher say. Like the teacher say good morning, so the students say good morning also. And then intensive. Intensive is the students study about aspect, phonology aspect, and then grammatical aspect. So the students have a group, and then with dialogue, so they have conversation with others. And then responsive. Responsive is like interaction, and then conversation also, like answer and questions. So like the one of students say, how are you? So the other students say, oh, I'm fine, thank you, and you? And then blah 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 blah, and then these our materials. Okay, Q&A time!